nggak paham ini Pak Sawan. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu. Di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Mau diskusi apa lagi? Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Diskusi. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Nggak paham ini Pak Sawan. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Bapak sudah ngecek? Kayaknya belum, Neng. Lihat dulu di sana secara langsung tinjau bagaimana proses dari A sampai Z dalam mendidik anak. Jangan di pikiran dulu itu mereka itu disuruh jalan-jalan di tempat BC kan nggak ada ojek kali kalau kata cinta. Kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Ada pleno 1, pleno 2, pleno ketiga. Diskusi. Jalan yang rusak perbaiki. Kalau banyak debat kerja. Jadi singkatan DPR itu adalah Dewan Penipu Rakyat. Kepada Gubernur Jawa Barat, Betul. Bapak hebat kan? Sudah menerapkan sistem yang ada di sini. Good. Dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta. Benar. Gitu. Ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Mau diskusi apa lagi? Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Diskusi. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun, Adayana, Baraya Jari Rijal, dimanapun Anda berada. Saya akan silaturahim lewat video ya. Dan silaturahimnya saya bikin videonya di ruangan ya. Di ruangan yang sangat sederhana ya guys. Dan tidak lupa saya akan doakan dulu buat sahabat-sahabat Jari dimanapun Anda berada. Tentunya yang saya harapkan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Bapak KDM, ya, saya doakan mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sahabat Jari, di kesempatan ini tentunya Jari akan menyimak video yang masuk di YouTube. Soalnya sekarang lagi rame, ada yang pro, ada yang kontra, biasanya. Orang lain sangat membutuhkan di daerah yang lain. Di daerah Jabar sudah diterapkan, aturannya sudah dimainkan, gebrakannya sudah. Yang nyinyir banyak. Itu heranya bukannya mendukung, malah nyinyir gitu. Terus ada lagi dari pihak pihak DPR ya, katanya bla 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 bla. Wah, kita simak. Iya dan lain sebagainya. Nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Wow. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini Pak Sawan. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Sombong ini ya. Ada lagi nih Kang Ono Surono nih ya. Aduh Kang Ono, ada-ada saja dirimu ya. Nih, dari rekan-rekan kita itu ada jawabannya nih. Kita simak guys. Ini yang lagi rame terkait anggota fraksi Partai Merah dari rapat di DPRD. Saya penasaran, emang omongan yang keluar dari mulut Pak Deddy itu yang seperti apa yang ngebikin mereka itu kayaknya tersinggung banget tersakit. Benar. Ternyata apa? omongan pidato Pak Deddy Mulyadi yang pada saat acara Musrenbang di Cirebon. Iya betul. Omongan apa? Omongan terkait pembongkaran bangunan liar. Itu Pak Deddy Mulyadi tuh ngomong katanya kalau pembongkaran bangunan liar ini didiskusikan terlebih dahulu bersama DPRD, kagak bakalan realisasi lah gitu ya.
bahasa guanya gitu kan. Kalau bahasa Pak Deddy mah bahasa elit susah gua ngomongnya. Jadi di sini tuh Pak Deddy bilang Terima kasih nih benar. lihat didiskusiin nanti otomatis namanya di DPRD itu ada fraksi-fraksi berbagai macam partai, ada konstituen-konstituennya. Nanti yang ada kalau didiskusiin muncul aspirasi berbagai macam aspirasi, saling tarik, saling ulur, saling pokoknya gitu ibaratnya yang ada pembongkaran yang agak terjadi. Betul. Aspirasi diskusi masih aja terus ngublok di situ. Ngublok begitu. Betul. Makanya Pak Deddy Mulyadi udah ngambil aja tindakan secara sendiri. Betul. Itu juga kenapa kayak begitu untuk melindungi nih kalian anggota DPR. Jadi kalau misalkan nanti harus ada laporan ini itu ke konstituennya, kalian itu cuma tinggal ngomong, nggak tahu Pak, soalnya bupatinya, gubernurnya susah dibilangin. Jadi kalian nggak kena omelan gitu sama konstituen, aman. Betul. Kalau kalian aman, justru di sini tuh kalau gue lihat Pak Deddy Mulyadi itu cuma ingin membadani kalian, biar kagak usah diomelin gitu sama ketua-ketua partai kalian sama konstituen kalian. Lah kan Bapak juga di sini ngomong ya di video nih, katanya saya di sini berdiri untuk DPRD gitu kan. Ya untuk rakyatnya kapan Pak? Malah di sini kok terlihatnya kalian itu lebih mengedepankan marwahnya DPRD. Betul. Tentang kepentingan rakyat ya. Betul. Kalau jadi wakil rakyat. Jadi liar buat. Jadi liar, benar. Liar. Jadi liar. Kalian golkot itu sudah mempengaruhi partai lain, fraksi-fraksi lain. Ya berarti fraksi lain pada waras. Aduh. Jangan gede. Mantap ini mantap. Mama ini. Mendengar omongan Pak Deddy Mulyadi udah merasa tersakiti. Baru aja dilawan sama emak-emak ini. Ya gimana apa kabar dengan Bapak Deddy Mulyadi yang tiap hari tiap detik sindir-sindir sembol-sembol sama ketua DPRD kalian yang dikata-katain yang ya dijelek-jelekin ini santai aja. Santai aja. Nggak jadi masalah. Baru keluar jangan begitu dari Pak Deddy Mulyadi udah bagus. Lu belajar lagi sama belajar lagi ketahanan hati ya. Ketahanan hati, ketahanan mental. Benar Bu, benar sekali itu. Ini baru cerdas. Materi yang belum jelas. Nah, ini tentang materinya. Buset dah, ini aki-aki satu sih pada model. Ngomong nunggu semangat 45 udah saya jadi peserta capres-cawapres. Betul. Yang lagi debat visi-misi. Iya deh, sama jenggotnya bubaran udah dicukur. Iya dong, kamu masuk TV. Cuman sayang mah kalau pakai harus pakai baju kuning. Nah, mantap. Pak, maaf ya, ini menurut gue nih ya. Lu di sini ngoceh-ngoceh bukan kelihatan pintar, malah lu tuh sebenarnya memperlihatkan ketololan yang hati yang dimiliki dalam pikiran lu. Ketololan. Dan juga si ibu yang sebelah lu tuh. Ketololan lu, Pri. Benar si ibu yang sebelah itu. Putus asa, cuma si ibu itu tuh emang pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul. Apa-apa putus asa. Ngomong kebijakan yang belum jelas gitu, yang materinya belum jelas. Nih makanya lu sama kunjungan. Bener. Militer yang di Purwakarta aja tuh yang bener. Kalau lu kagak punya ongkos, lu naik kereta aja lebih irit. Kepikiran lu bisa datang. Bener. Kunjungan ke Purwakarta dari Bekasi, Purwakarta dekat kok. Iya. Lu baru kalau udah
kiriman lu baru tuh keluar. Lihat dulu di sana secara langsung tinjau bagaimana proses dari A sampai Z dalam mendidik anak. Jangan di pikiran dulu itu mereka itu disuruh jalan-jalan di tempat BC kan nggak ada ojek kali kalau kata cinta. Kalau ngomong jalan di tempat BC jalan jauh. Sama ini tuh terkait barang militer itu tuh anak digebok-gebok ini digebok-gebokin. Agak. Sebelum lu menerima undangan TV sana sini yang ada malah makin mempertontonkan ketelolan lu. Aduh. Nah ini nih. Pinteran ini. Aduh, lanjut. Ini gua kasih rute ya. Aduh. Dari Bagelan lu harus kasih Bekasi naik kereta. Dari Bekasi lu turun di Cikarang. Aduh. 2.000. Parah ini. Lu beli tiket naik KRD. Betul Bu, kasih tahu aja Bu. Tujuan akhir stasiun Purwakarta itu murah, cuma 4.000. Aduh, 4.000, benar Bu. Dari stasiun Purwakarta lu naik ke Grab dan modal dikit. Benar. Ke barat militer yang lagi menampung Aduh, koplak. lu ke situ tuh tinjau. Tinjau. Yang lucunya lagi di sini lu Apa, Bu? buat kaseto. Betul. Pertanyaan. Kalau kata gue itu pertanyaan mentah banget. Ya, mentah, seperti itu. Kalau Coba mentah gimana Bu? Coba dengerin. lu sudah menentang program tadi, betul. lu udah punya solusi. Benar. Karena anak kaseto bilang kan program itu baik, bagus kok gitu kan. Betul. Dari wajah anak-anaknya juga keceriaannya terpancar bagus gitu kan. Kaseto dukung. Lu nanya begini, kenapa harus barat militer? Ada tempat lain. Lu ngapain nanya kayak gitu? Lu menentang otomatis lu udah punya solusi, udah pasti lu tahu tempat yang lebih bagus dalam mendidik ini anak kan. Aduh, ini parah nih. Parah ini. Ini pinteran si ibu ini ya. Yuk lanjut. Tapi nggak harus bertanya seperti itu, apakah harus ngapain? Berarti secara nggak langsung lu juga kagak tahu tempat yang baik yang bagus untuk mendidik benar. Kalau lu tahu lu Keren. pertanyaan itu. Keren. Kalau gua jadi kaseto gua jawab. Gimana Bu? Tempat lain. Apa? Yaitu rumah lu. Rumah lu. Yang baik dan Benar. bagus untuk mendidik, membimbing tuh anak. Aduh. Karena gua tahu dia kayak begitu. Gua jadi mama kebatas gua ngomong kayak gitu. Ada apa kayak gitu ya? Tempat yang baik. Lucu. Di rumah lu. Itu kampung tuh anak-anak. Bener. Dan di situ juga udah dijelasin sama kaseto tempat A, B, C, anak-anak tuh begini. Lu malah cengok. Cengok. Kan? Gemes aja. Harusnya ibu kemarin itu yang di televisi itu yang diundang itu didampingi sama si ibu ini biar lebih mantap gitu. Nah kita lanjut guys, di sini jawaban dari KDM ya. Coba kita dengerin nih Bapak Aing, kalau nggak salah di sini Bapak Aing ya. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar, Pak. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai Kalau C. kita menyampaikan ke DPRD, itu prosesnya lama. Ada pleno 1, pleno 2, pleno ketiga. Sekolahnya juga tetap roboh. Bener nih Pak. Ya itu, jadi kebanyakan teori, kebanyakan apa itu rencana, indahin itulah. Jadi zaman sekarang mah Pak gercek gitu. Mainkan kata Bapak Prabowo mah. Jangan banyak omon-omon. Nah, harus beraksi langsung. Nah, kalau lihat jalan rusak cepet. Ini memang banyak apa itu debat. Kapan selesainya? Kalau banyak debat kerja. Jangan salah, DPR itu adalah nama singkatan
itu adalah dewan, P itu adalah penipu, R itu adalah rakyat. Jadi singkatan DPR itu adalah Dewan Penipu Rakyat. Nyoba suatu pemilihan umum, suaranya renyah kayak kerupuknya mie segar, suaranya manis, semanis gula. Pokoknya apapun kebutuhan rakyat akan saya penuhi, dan apapun suara rakyat akan saya dengarkan. Itu janji-janji mereka suatu kampanye. Tapi kalau mereka sudah jadi, mereka itu akan lupa sama rakyat. Namanya saja penipu rakyat. Tapi kalau rakyat kena undang-undang perampasan aset tindak pidana koruptor ini untuk segera disahkan oleh DPR, mereka itu murah-murah tuli, murah-murah tidak mendengarkan. Karena yang korupsi ini juga salah satunya DPR sendiri. Aduh, koplak. Nah, sebelum ke jawaban yang lain, ya di sini ada jawaban yang sangat, coba lihat nih. Nah, si Bapak tadi kan bilangnya kebijakan Pak Deddy itu dianggap kurang tepat gitu, kurang tepat. Nah, dibahas nih sama nih. Nah, kita langsung saja, guys. Waduh. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Hai, salam kenal. Namaku Diana. Betul. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Itu si Bapak baru baju kuning. Ya maaf ya Pak ya. Bapaknya itu bilang, contoh negara-negara maju. Finlandia. Kebetulan aku tinggal di Finlandia. Kena nih. Si Bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak yang dikirim ke barak militer cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Betul. Bapak sudah ngecek? Kayaknya belum, Neng. Seperti apa? Ntar dulu, Neng. Kayaknya belum nih. Belum ngecek, baru di Google aja mungkin. Coba lanjut, Neng. Anak-anak nakal. Begitu ya, Pak ya? Di sini saya mau bantu menjawab, Pak. Aduh. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Betul. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa family center ya. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan, diajarkan untuk baris berbaris, kayak wajib militer ya, itu betul. Cuman caranya kurang lebih sama mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, sama lah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Nah, nih seharusnya si Bapak itu harus tahu ini video ini harus kena di si Bapak itu. Mungkin udah ya udah. Nah, kalau kata saya kalau udah ada yang seperti ini, benar nih. Cuma beda nama, tapi perjalanannya itu sama. Nih pengakuan dari si Mbak Cantik ini, gitu. Dia kan ada tinggalnya di Finlandia. Jadi si Mbak Cantik ini udah menjelaskan, bahkan si Mbak Cantik ini sebagai guru TK. Apa nggak malu tuh? Ayah. So di depan apa ini di televisi, aduh di televisi gayanya minta ampun tuh si Bapak ya, minta ampun gayanya. Alah, bukan meledek saya mah. Ya kalau dia meledek
KDM ya tentu banyak yang diledek juga nih, banyak. Makanya apa? Jangan meledek sama orang yang lagi berjuang terus dicintai rakyat. Nah ini balasannya nih. Baru saja beberapa orang ini yang membelanya Pak. Masuk saya ini nggak bisa ngomong juga, saya mah bicara nih. Cuman ya lihat bukti aja dulu. Lihat bukti orang. Oh ternyata sama. Kan harus memberikan contoh Pak. Gitu. Memberikan contoh yang baik buat generasi gitu kan. Bapak kalau seorang pendidik katanya kan, seorang pendidik, bukan seorang orang yang punya ilmu yang luhur. Masa seperti itu menyepelekan Bapak KDM lagi ya. Bapak KDM dibilang gak paham katanya tentang ginian, jangankan si ibu ini. Ya seharusnya orang itu rendah Pak ya, walaupun tahu ya duduk bisa santai aja lah gitu, duduk. Saya tuh nggak sekolah, kalau seperti ini melihatnya ini, aduh, Bapak itu cari panggung apa gimana? Yalah, susah. Kayak Ono Surono gitu. Nah kita lihat. Action Pak, sekarang action. Jadi jangan dibikin gaduh, tapi dukung. Coba lihat, Pak Deddy itu ya, yang sebenarnya itu lihat. Baik di media. Karena sangat membantu. Membuat... Menurut Kak Seto bagaimana ini? Media. Sangat wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak? Kira-kira ini orang Kanwil HAM ada nggak hak-hak yang terlanggar sebenarnya? Ada Pak, tadi kami sudah yang malah mereka diberikan hak. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, betul, Bapak hebat, sudah menerapkan sistem yang ada di sini. Good. Dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta. Benar. Gitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan. Mantap. Nah ini langsung dari Finlandia. Nah, ini Mbak Cantik ini dari Sumatera, cuman tinggal di Finlandia, di negara Finlandia yang disebut si bapak tadi, bapak yang kuning tadi. Dengerin nih Mbak, makanya, nah kata Bapak Prabowo, jadi jangan banyak omon-omon. Nah DPR sekarang itu banyak tersinggung. Rangka KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPR. Jadi Ono, diskusi dengan DPR bikin lama. Betul. Nah ini Ono Surono bikin panggung kayaknya. Ini pengen gimana ini Ono? Kenapa dari dulu Pak Ono tak keluar? KDM udah dari dulu udah bikin gebragan. Ini Ono sekarang, aduh, coba dengerin. Ya makanya nanti kita lihat, kita panggil dulu dinas pendidikannya seperti apa. Nanti kita bisa taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar nggak yang seperti Prof Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ada ini Ono, ini masa Ono sebagai dewan ngomongnya seperti itu. Cengar-cengir. Iya benar ini. Jangan mau diskusi apa lagi? Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Diskusi. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Nah, dengerin Ono. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh. Pak Jenderal. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Untuk para pejabat yang sental-sentil yang gak ada artinya, lebih baik kerja. Saya lebih kerja. Kan kita itu pengen ini
Kan kita tuh pengen semua itu pemimpin itu yang bijak, yang langsung kerja, bukan omon-omon. Nah, sekarang ada yang kerja, malah dinyinyir terus. Mana sih? Lah pokoknya sekarang buat Bapak KDM, buat pejabat-pejabat yang sangat sayang sama rakyat, yang bela rakyat, kita dukung. Semangat terus. Bravo. Pokoknya mah saya doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan mudah-mudahan subscriber semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Sekian dulu info berikutnya nanti akan saya kabari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.